Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rosok Semarang Channel kita yang meliput atau mereview hal-hal yang berkaitan dengan dunia rosok, limbah, sampah, baik yang bersumber dari pasar-pasar tradisional, pabrik, TPA, dan tempat-tempat lain. Kali ini kita eksplor di sebuah pabrik tekstil yang ada di Kabupaten Semarang. Barang yang kita dapatkan adalah can silver. Can silver adalah merupakan salah satu dari spare part orang dari pabrik tekstil yang info yang kami terima bahwa can silver itu berfungsi untuk pengepresan kapas. Setelah kita eksplor dari pabrik, kemudian kita bawa ke gudang kita, can silver kita kami bal. Apa yang kita dapatkan ada besi A, ada plastik komposit atau naso, kemudian ada stainless, ada HI, dan juga ada roda. Langsung saja saya ajak sobat rosok semua untuk ke gudang kita melihat kegiatan karnival dari can silver. Untuk itu langsung kita eksplor. Ya, kita baru saja mendarat ini truk armada dari pabrik mengangkut can silver. Ada beberapa warna, silver, pink, dan juga hijau maupun kuning. Kita bongkar dulu karena ini bentuknya mirip dengan drum atau tong, jadi pembongkaran cukup cepat, cukup dilempar-lempar saja. Meskipun satu truk penuh, tapi ternyata beratnya ini cuma 1 ton. Ya maklum karena bentuk dari barang ini dalamnya adalah rongga atau berlubang, jadi memakan tempat yang cukup, sehingga truk cuma bisa muat 1 ton atau 1000 kg. Sudah lumayan lama ini barang tidak keluar, kira-kira setahun yang lalu lah kami dapatkan ini dari sebuah pabrik tekstil, dan baru kali ini bisa keluar. Tentunya barang ini atau can silver ini adalah barang yang sudah tidak terpakai lagi di pabrik tekstil. Can silver ini merupakan alat untuk pengepresan kapas, infonya seperti itu, karena saya sendiri belum pernah melihat bagaimana peran dari can silver ini dalam proses di pabrik tekstil. Sebentar lagi akan clear pembongkaran ini. Ada salah satu tenaga kerja yang sudah mulai melakukan kanibal atau melepas bagian-bagian dari can silver. Kita lihat itu ada kawat atau spiral, itu adalah besi A. Memang saat ini pabrik tekstil tidak seperti tahun-tahun yang lalu sebelum corona. Produktivitas pabrik itu menurun sehubungan dengan pengurangan karyawan dan juga hal-hal lain yang tidak kami ketahui. Namun secara garis besar bahwa produktivitas pabrik itu menurun, itu mengakibatkan limbah atau barang-barang rosok yang kita dapatkan itu tidak sebanyak tahun-tahun sebelum corona. Namun tidak jadi soal, kita tetap
setia menjalankan usaha ini sampai menunggu sehat kembali kondisi dari pabrik-pabrik. Ini adalah bagian dari can silver. Ada kawat spiral, itu adalah seukuran besi 8. Kita lakukan kanibalisasi atau pemotongan, yang mana untuk melepaskan atau memisahkan bagian-bagian dari can silver. Yang kita lihat ini adalah stainless, meskipun India, namun ini adalah stainless. Kemudian dilakukan pembelahan menggunakan pisau cutter. Cukup gampang ternyata, karena plastik komposit atau ada juga yang menyebut naso ini renyah, ketika mengenai mata pisau itu akan cepat robek. Jadi proses kanibal ini adalah untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, karena bagian-bagian dari can silver ada besi A, ada stainless, kemudian ada HI, kemudian juga ada plastik komposit, dan yang terakhir adalah roda. Meskipun jumlah roda itu tidak banyak karena sudah ada kanibal di pabrik, mungkin untuk roda itu bisa dimanfaatkan ulang. Jadi bagian roda yang masih bisa berfungsi mungkin akan dipakai ulang. Ini setelah kita kanibal, kita potong-potong, bagian-bagiannya adalah seperti itu. Dan harga yang tertinggi dari komponen-komponen can silver adalah roda. Roda itu memang cukup tinggi harganya. Kemudian menyusul plastik komposit yang berwarna krem ini. Ya, warnanya ada krem, ada biru, ada kuning, dan ada pink. Plastik komposit yang masih bagus biasanya dimanfaatkan atau dipakai oleh para peternak ya, untuk dinding, kemudian juga untuk alas dari ternak kelinci, atau untuk sebagai media untuk menyalurkan urin dari kelinci ke jeligen. Ini yang kita lihat adalah kawat spiral setelah kita ikat agar memudahkan saat penimbangan. Kemudian setelah naso atau komposit, harga di bawahnya adalah stainless. Ya, meskipun stainless India itu setara atau mungkin lebih mahal sedikit dari besi A. Ketika tidak kita kanibal, ini memang kita belum menemukan kira-kira mau dipakai apa bekas can silver ini. Jadi sejak awal saat kita pertama kali mendapatkan itu kita kanibal. Ini adalah proses melepas dari roda can silver. Rodanya itu memang kualitasnya bagus. Jadi ada penampung sendiri yang mau menampung berapapun jumlah dari roda bekas can silver. Kawat memang harus diikat, karena kalau tidak diikat ini berupa spiral, jadi cukup sulit saat melakukan penimbangan dan untuk mengangkut kembali. 1 ton itu kita kanibal cuma butuh waktu sekitar setengah hari. 4 orang itu cukup setengah hari sudah selesai. Jadi kalau barang-barang seperti ini kita tidak usah khawatir, karena biasanya para buyer atau para pemanfaat itu akan memantau aktivitas kita. Saat barang sudah ready, beliau akan segera meluncur ke gudang kita untuk melakukan transaksi. Rodanya adalah seperti ini.
kualitasnya cukup bagus, dan menurut info ini barang produk Jepang. Jadi cukup bagus karena produknya adalah produk dari Jepang. Selesai sudah proses kanibal. Saat ini kita langsung muat besi A karena ini sudah ditunggu oleh buyer. Jadi langsung saja kita muat untuk dibawa ke Demak. Ya, gudang kita ada di Bawen, Kabupaten Semarang ya. Banyak yang menanyakan di kolom komentar video-video kami yang lalu bahwa gudang kami berada di Desa Doplang, RT 1 RW 4, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Kami adalah spesialis menampung rosok dari beberapa pabrik. Boleh dibilang kami adalah vendor pabrik khusus pemanfaat scrap yang non B3. Di video yang lain mungkin nanti akan kita rangkum apa-apa saja barang yang bisa kita dapatkan dari pabrik tekstil. Kita masih bersyukur di situasi dan kondisi yang belum begitu sehat ini, meskipun di bawah gempuran turunnya harga-harga, kita masih bisa mendapatkan barang. Terima kasih.